insya Allah semuanya bakal berangkat umroh. Amin, amin, amin. Tapi DP dulu ya. Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin ya bagi Allah ya. Semua niat baik pasti akan Allah berikan jalan. Asal hati kita yang bersih, bersihin dulu hati kita, jangan ada kotoran hati, dengki, hasad, iri hati, apalagi riba ya, ngomongin aib orang sampai terjerumus ke dalam fitnah ya. Jadi saya kepengen kita bersihin hati semua, pemirsa juga semua hati yang bersih, karena demi Allah nanti pada hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah yang hanya akan ditemui Allah orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selamat dari penyakit hati, iri hati, dengki, ingin menjatuhkan orang lain ya, ini yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kepengen menyikapi masalah ini, kita bersihin hati dulu, gak ada kebencian sama siapapun, gak ada permusuhan sama siapapun. Saya demi Allah dengan Mbak Natali bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, gak ada hubungan apapun. Kami hanya hubungan antara guru dan murid ya, antara orang yang ditanya tentang agama, yaitu aja kedekatan kami, nggak ada lebih dari itu ya, itu yang saya bisa jawab. Mbak Natali orang yang saya hormati, beliau mu'alaf yang harus sama-sama kita muliakan, yang harus kita bantu, kita support dengan apapun yang kita punya ya. Kalau kita punya ilmu ya kita nasihati dengan ilmu yang kita punya. Kalau kita punya harta ya, kalau dia kekurangan harta misalkan ya, tapi beliau alhamdulillah dengan kejadian ini Allah mengangkat derajatnya, Allah muliakan. Jadi itu. Tapi kalau boleh tahu kenal dengan Mbak Natali itu sejak kapan? Iya, sejak Ramadan. Saya kenal beliau ketika diundang di channel YouTube beliau di Ramadan. Saat itu yang kita bahas ya agama, nggak ada tentang pribadi, nggak ada tentang apapun ya, kecuali agama, kecuali dakwah. Tapi keputusan itu menawarkan untuk pergi umroh itu apa alasannya kan? Ya, akhirnya itu tuh yang memicu itu katanya. Saya melihat Masya Allah ya fenomena keluarga Mbak Natali ya, yang dahsyat, yang lagi ada masalah katanya. Ya mudah-mudahan dengan umroh saya berpikir bisa memuatkan, bisa mengingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kalau udah ingat Allah, akhirnya ya masalahnya bisa selesai. Karena demi Allah nggak ada satupun masalah kita kecuali hanya Allah yang bisa nyelesain masalah kita. Bukan kepintaran kita, bukan kecantikan, kegantengan, popularitas. Yang bisa menyelesaikan masalah kita cuma Allah. Bahkan uang bukan solusi kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah kita. Allah akan berikan jalan keluar bagi yang dekat sama Allah. Jadi saya berharap dengan nawarin umroh, berangkat umroh dekat sama Allah, semua masalahnya selesai. Termasuk tadi masalah rumah tangganya. Karena awalnya saya berpikir oh, kalau Mbak Natalinya berangkat, Kang Sulenya tergerak berangkat juga, saya berpikir. Dan saya juga ngisi di channel YouTube Kang Sule, jadi nggak ada masalah saya dengan Kang Sule ya, dengan Mbak Natali nggak ada masalah, ini dibesar-besarkan aja. Saat itu pun demi Allah ya, saya juga ingin sampaikan di mimbar ini, saya tidak berniat mempromosikan. Ketika saya gratisin Mbak Natali umroh, saya nggak mempromosikan. Kenapa? Saat itu clip on yang ada di saya itu saya copot. Bisa dilihat di YouTube-nya Mbak Natali, saya copot. Ini ada ulah orang yang merekam kemudian masukin di TikTok, akhirnya jadi viral, trending ya itu. Jadi ya ini netizen, ini ulahnya netizen ya, ayo. Ya jadi nggak ada niat saya untuk maaf ya pamer saya mengumrohkan seseorang, nggak. Saat itu saya berpikir hanya clip on saya lepas, hanya beberapa orang aja saya. Tapi jadi terganggu nggak dengan adanya isu kayak gitu? Ya pasti ya, saya bilang saya punya keluarga, ya saya dengan perjodohan ini ya saya punya istri, bayangin ya kan, ya pasti istri saya juga awalnya shock, tapi ketika dia tahu ya inilah resikonya media ya, kita nggak bisa tahan, nggak bisa kita hentikan ya. Alhamdulillah kita kasih pengertian. Saya punya anak, bayangin ya kan. Oke, tapi Mbak Natali sendiri kan banyak masalahnya ini, sering minta wejangan nggak sih dan Ustaz kan sebagai guru? Ya alhamdulillah sih setelah viral yang kami hendak insya Allah mengumrohkan itu, Mbak Natali insya Allah mau nanya-nanya agama lebih dalam lagi. Ya, ini beliau haus sama agama dan kita sebagai seorang muslim ya harus bantu dia memberikan jawaban. Ya, memberikan ya apa yang kita bisa ya. Dan saya pasti kalau ketemu Natali pun saya ajak istri saya. Nggak mungkin saya berduaan. Dan saya jujur kenapa saya mengundang juga teman-teman di sini, ada satu portal berita ya, nauzubillah min dzalik, ini
mengatakan bahwasanya saya ketika selesai sidang kemarin, saya katanya ketemu Mbak Natali dan ngajak jalan. Nanti saya kasih beritanya. Itu ditonton juga oleh banyak orang. Ya. Saya berharap klarifikasi, saya tidak pernah ketemu Mbak Natali setelah yang viral di YouTube. Saya nggak pernah ketemu lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ketemu setelah sidang, itu mohon maaf, itu berita fitnah, berita bohong. Ya, saat ini saya klarifikasi, mohon gunakan hati kita ketika kita mau memberi. Boleh cari uang, siapa yang melarang cari uang? Boleh. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, ya. Kalau udah dilaksanakan sholat, kita boleh bertebaran muka bumi cari uang, cari rezeki kita, tapi jangan nyari rezeki dengan jalan haram, dengan memberitakan fitnah ya tentang saya, tentang keluarga saya. Demi Allah saya sayang sama yang memberitakan. Saya jujur tidak membenci, justru karena sayang inilah saya sampaikan. Jadi jangan memfitnah saudara kita, satu agama, satu bangsa, satu negara. Saya sangat terganggu dengan berita ini ya. Saya nggak pernah berjumpa dengan Mbak Natali setelah YouTube kemarin itu, nggak pernah ketemu. Kalaupun bicara ya kita bicara via ya mungkin via istri saya gitu. Jadi nggak pernah ketemu lagi. Ustaz, apakah nanti yang diajak umrah apakah cuma Mbak Natali atau ada beberapa selebriti yang diajak? Ya, kami alhamdulillah kerjasama dengan banyak selebriti ya, untuk program umroh ini. Insya Allah kita akan kerjasama dengan Mbak Natali juga, Insya Allah. Pak Ustadz, dari Pak Ustadz sendiri hubungannya dengan Kang Sule gimana? Saya alhamdulillah saya ngisi di YouTube beliau ya. Saya tahu beliau, manajemen beliau gitu yang baik, dan alhamdulillah nggak ada niat kami untuk apapun ya. Demi Allah saya ingin Kang Sule ya dapat hal yang lebih baik lagi lah dari kejadian. Tapi pada saat berita itu viral, apakah maksudnya dari Pak Ustadz itu atau Kang Sule sudah klarifikasi langsung gitu? Ya, malah paling ya saya yakin lah, saya tayangkan di YouTube-nya Mas Ari Untung untuk klarifikasi. Mas Ari Untung juga dekat sama Kang Sule, Mas Ari Untung juga janji sama saya ya akan menjelaskan lah kalau ada hal-hal yang Kang Sule misalkan kurang paham atau salah paham. Ya saya alhamdulillah Mas Ari Untung sebagai ya juga kakak saya ya, insya Allah akan bantu masalah ini biar klarifikasi, karena beliau juga senior, seumuran lah sama Kang Sule. Kalau saya sama Kang Sule jauh usianya, jadi ya kurang adab kalau saya langsung ke beliau sawan. Paling saya melalui orang-orang yang seusia, yang selevel, ya, sepupu gitu. Tapi dari berita viral itu kan ada ibarat kata baik dan buruknya gitu. Ya beberapa netizen juga bilang ya, alhamdulillah ternyata masih ada yang peduli dengan Mbak Natali. Gimana nih dari Ustadz sendiri? Ya, saya menganggap alhamdulillah. Jadi kita tahu nih mu'allaf itu wajib dibantu. Surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, enggak hanya fakir miskin yang kita harus bantu, tapi wal mu'allafah qulubuhum, orang yang baru masuk Islam juga harus dibantu. Jadi dengan kejadian ini orang baru ngeh, oh mu'allaf itu harus dibantu. Yang biasanya ya udah biasa aja lah orang baru masuk Islam, seperti umumnya muslim. Enggak, mereka spesial. Beda sama saya yang Islamnya dari lahir. Kalau mereka yang tadinya non kemudian masuk Islam itu harus lebih spesial lagi. Kenapa? Mereka butuh ilmu yang lebih dari kita. Kita alhamdulillah belajar sholat dari kecil. Dia belajar sholat baru 1 tahun, 2 tahun. Kasihan kalau sampai kita nggak bantu dia ngajarin Islam lebih kuat lagi. Kita khawatir ya terjadi hal yang nggak diinginkan. Itu sih niat kami, Pak. Ya, dari Pak Ustadz sendiri ngelihat Mbak Natali dengan masalahnya, apakah dia makin memegang erat agama yang sekarang atau malah jadi kejauhan? Ya, ada kemarin saya dihubungi oleh timnya, mau ketemu lagi katanya. Ya tolong nih jangan dipotong. Iya. Mau ketemu lagi ya, tapi bicara tentang agama. Ya ini menunjukkan ya dia menjadi pribadi insya Allah yang haus agama, yang pengen tahu agama lebih dekat lagi ya. Ini positif menurut saya insya Allah. Justru orang kalau ada masalah dia down, bahkan dia mundur, nah dia gagal. Orang yang hebat ketika dapat masalah justru menjadikan dia pribadi lebih baik, pribadi yang lebih hebat. Ya, ini yang hebat. Saya yakin Mbak Natali akan jadi pribadi hebat apapun kejadian yang berubah. Oke, terakhir kata
kalau ada yang ingin disampaikan untuk kedua belah pihak, bukan dari salah satu nih, Iya. biar tidak salah lagi, kedua belah pihak antara Kang Suda atau Ya, saya ingin menyampaikan, saya di sini bukan pihak ketiga ya yang menyebabkan perselisihan ini. Demi Allah, saya tidak ada nomor WA-nya Mbak Natali. Saya tadi sampaikan, kalaupun berhubungan Mbak Natali, pasti itu melalui pihak istri saya yang mahram saya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah berjalan bareng sama Mbak Natali. Tolong berita-berita ini di stop, ya di stop. Tolong gunakan hati yang bersih, akal yang bersih. Ya, saya nggak pernah jalan bareng dengan Mbak Natali di saat sidang. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Saya nggak pernah jalan. Tolong berita-berita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak membenci, saya tidak memusuhi. Antum saudara saya, tolong turunkan berita itu. Jangan dinaikin lagi berita itu yang mengatakan saya berjalan bareng setelah sidang kemarin. Saya demi Allah, saya tidak pernah jalan bareng dengan Mbak Natali. Ya, kita harus jaga perasaan Mbak Natali juga. Dia wanita yang baik, Kang Sula juga orang baik. Dan saya mohonlah netizen ya berpikir yang tadi saya bilang, kalau mau ketemu Allah dalam keadaan kita dibersihkan dosa kita, ya harus bersihkan hati kita dulu. Hati dulu yang Allah mau temui. Allah nggak lihat wajah kita dulu. Ya, wajah itu Allah nggak pernah lihat. Allah nggak pernah lihat kekayaan kita. Allah tidak pernah melihat popularitas kita. Yang dilihat hati. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, kata Nabi Muhammad SAW. Allah tidak pernah melihat wajah. Nggak pernah. Ya, kita ini awalnya air mani hina. Kemudian ketika mati kita jadi bangkai. Kita akan dimakan oleh cacing-cacing. Jadi mohon maaf, jangan pernah sosok orang itu dan ketampanan kita. Apa yang dilihat Allah? Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kita dan amal perbuatan kita. Hati yang Allah lihat, bukan apa yang nampak dari manusia. Hati saya mungkin di depan media bisa baik, tapi kalau di rumah saya berdua sendirian, saya nggak tahu, kita nggak ada yang tahu siapa kasih. Ya, jadi nobody is perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Saya punya salah, saya punya dosa, tapi saya mohon ya jangan ada berita tentang fitnah lagi tentang kami ya. Saya jujur sedih dengan berita yang kemarin, tapi demi Allah saya nggak memusuhi, tadi saya katakan. Jadi nggak bakal saya perpanjang masalah ini juga. Tetap saya doain para wartawan, ya, khususnya infotainment ini dapat rezeki yang halal. Amin. Semuanya ini saya doain insya Allah dapat rezeki yang halal, berkah, dapat duit yang bisa mengumrohkan ibunya, ayahnya. Tolong jangan pakai duit haram dengan pemberitaan. Demi Allah kita sebentar hidup di dunia ini. 60-70 tahun. Terus setelah itu kita kemana? Apa stop? Enggak, perjalanan masih panjang. Ada alam barzakh, nanti ada pertanyaan kubur. Jadi tolong ya, jangan cari harta yang haram dengan memfitnah orang. Jangan memfitnah orang. Sebagai mursyid dari Mbak Natali ya, maksudnya gimana nih maksudnya untuk Mbak Natali sendiri, mungkin ada nasihat atau apa dari Ustaz sendiri? Ya, saya berpikir ya ini biarkan clear dulu masalahnya. Ini kan masih sidang satu nih. Ya, perceraian masih sidang pertama kan. Biasanya ada mediasi ya. Saya berharaplah ada kemukjizatan, ada keajaiban bisa rujuk. Ini selalu saya sampaikan ya. Saya nggak akan pernah mendoakan yang buruk. Pasti saya mendoakan ya supaya kedua belah pihak jadi pribadi lebih baik dengan kejadian ini, rujuk. Ya, setelah itu yang lebih elegan, yang lebih indah. Saya sampaikan di podcast yang Mas Ariel itu, kalaupun kita cerai sama istri kita yang sekarang, kita nikah lagi, emang ada jaminan dapat istri lebih baik? Emang ada jaminan dapat suami lebih baik? Kan nggak ada. Lebih baik perbaiki yang ada. Tapi kalaupun memang nggak bisa diperbaiki ya karena agama, ya karena tolak ukur menikah itu rumah tangga adalah agama, bukan yang lain. Fadfar bidzatid taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, maka engkau pasti bahagia. Mudah-mudahan dengan kejadian ini tambah dekat lagi sama Allah, kedua belah pihak bisa rujuk dan insya Allah lahir adiknya Azam. Ya. Makasih banyak. Oke, kita makan-makan ya, makan-makan. Boleh.